Sebelum saya masuk pelaut itu, saya sempat ikut berlayar sama Om. Ya, karena beliau yang memberikan saya motivasi dan gambaran untuk bekerja di atas kapal bahwa oh seperti ini loh. Jadi saya sempat ikut berlayar di atas kapal belajar begitu sebagai volunteer. Menyerah tidak ada sih. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Untuk saya tetap semangat. Saya saya bersyukur. Alhamdulillah doa saya tercapai begitu. Saat saya lulus menjadi perwira, itu saya bertanya-tanya dalam diri saya. Ini saya harus bisa memegang jabatan yang tinggi di atas kapal, karena endorsement kelas 4 pada saat itu bisa dibilang cukup besar. Ya, dan saya pun tidak bahwa saya harus bisa. Oke, selamat morning, assalamualaikum, dan selamat datang di Armada Dekgul. Saya Dekgul, dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan sosok yang menurut Dekgul luar biasa, yang telah mencapai posisi Chief Officer, yang di usianya sangat muda ya. Dan Chief Officer ini bukan hanya seorang pelaut ya, tetapi seorang pelaut yang visioner, yang paham akan teknologi dan terus berinovasi di dunia pelayaran. Pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidupnya, apa tantangan yang dihadapi, apa visi misi ke depannya. Mari kita sambut Chief Officer Maulana. Selamat datang, Chief. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kalau kabarnya Dekgul 4 sehat, 5 belum sempurna. 5 belum sempurna. Iya. Kalau boleh tahu ya, kita mulai dari awal. Sebelum menjadi seorang pelaut, bagaimana sih kehidupan Chief pada saat sebelum masuk di di profesi pelaut? Sebelum saya menjadi pelaut, saya kan tamat SMP. Ya. Kemudian masuk di sekolah pelayaran, dulu namanya BP2P Barombong. Itu pada tahun 2011. Jadi sebelum saya masuk pelaut itu, saya sempat ikut berlayar sama Om. Ya, karena beliau yang memberikan saya motivasi dan gambaran untuk bekerja di atas kapal bahwa oh seperti ini loh. Jadi saya sempat ikut berlayar di atas kapal belajar begitu sebagai volunteer. Volunteer? Ya, pernah jadi volunteer di atas kapal takbut itu di usia 15 tahun. 15 tahun? Iya, di sini 15 tahun. Karena saya betul-betul minat jadi seorang pelaut. Karena Om saya mengatakan bahwasanya kamu betul-betul mau jadi pelaut. Kalau mau, coba ikut ke sini, jalan-jalan ke sini. Jadi saya sempat ikut 1 bulan lah dulu. Jadi siapa sosok yang paling berpengaruh dalam keputusan Anda ketika mau menetapkan atau menjadi pelaut? Yang pertama, apakah ada dorongan dari keluarga atau murni pilihan Chief sendiri? Untuk itu yang pertama ialah saya sendiri ya, karena orang tua pun pertama awalnya tidak mau. Tidak mau? Tidak mau ya, beratnya melepaskan anak saya untuk berlayar begitu. Terlalu sayang lah. Ya. Bahkan saya pernah kadet itu sempat merantau, saya diantar dulu sama orang tua. Oh. Diantar, dia tidak mau lepas saya. Jadi tapi ya namanya saya bercita-cita menjadi pelaut, jadi saya bersiteguh begitu seperti itu. Iya. Terus pada saat ini naik kapal sebagai kadet, apa yang Chief rasakan? Apakah memang ini dunia yang diinginkan, ataukah situasi atau profesi yang diinginkan, atau gimana nih? Tentunya alhamdulillah sangat bersemangat pada saat itu, karena saya sangat bersyukur alhamdulillah saya bisa sampai titik seperti itu. Karena bisa dapat dulu di sekolah pelayaran, kemudian dapat rezeki naik di atas kapal tanker pada saat itu saya kadet. Oh, dari kadet langsung di kapal tanker ya? Iya, kapal tanker. Adakah momen yang merasa pada saat itu ingin menyerah? Ingin menyerah tidak ada sih. Tidak ada ya? Tidak ada. Iya. Justru saya tetap semangat. Saya bersyukur. Alhamdulillah doa saya tercapai begitu, dikabulkan. Kan begini, kan ada banyak jalan lain ya terkait dengan karir. Terus masih tetap memilih untuk berkarir di dunia pelayaran? Ya, insya Allah. Karena itu cita-cita saya dari kecil itu. Iya, karena
awalnya itu melihat orang tua juga susah, kemudian lowongan kerja pelaut itu besar, karena ya apa namanya, om saya juga ada memberikan saya motivasi, jadinya saya semangat gitu. Iya, iya. Terus sebagai chief officer, tentu kan melalui proses di mana kadet, pernah jadi fourth officer atau third officer? Third officer. Third officer, Iya, second officer, and then sekarang menjadi chief officer. Iya. Di salah satu perusahaan di Indonesia. Iya, 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 iya. Bagaimana perasaan Chief ini pada saat mengemban tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab sebagai Chief Officer di atas kapal? Ataukah apakah ada persiapan-persiapan tersendiri nih sebelum mendapatkan posisi sebagai Chief Officer? Iya. Tentunya yang pertama ialah pada saat saya lulus menjadi perwira, itu saya bertanya-tanya dalam diri saya, ini saya harus bisa memegang jabatan yang tinggi di atas kapal, karena endorsement kelas 4 pada saat itu bisa dibilang cukup besar. Nah. Ya, dan saya pun bercita-cita bahwa saya harus bisa, dan tentunya itu yang buat saya semangat untuk belajar, terus belajar, dan rasa ingin tahu saya tinggi. Ini kan kelas 4 ini, Chief. Ya, awalnya kelas 4 saya. Lepas dari kampus itu kan kelasnya kan deck officer kelas 4. Iya. Nah, itu langsung TED ya? Iya, TED officer. Nah, persiapan sampai ke chief officer bisa nggak diceritakan ini? Yang pertama itu kita punya dulu attitude yang baik ya. Attitude yang baik karena memberikan kita jaringan, kemudian relasi yang baik kepada perwira senior. Terus kita dapat diberikan kepercayaan kepada perwira senior yang nantinya kan kita dapat promote dari perwira senior di atas kapal ini. Apa kita mampu mengemban jabatan itu? Ya tentunya dengan mendapatkan seperti itu kita harus punya ilmu pengetahuan dan dedikasi yang tinggi, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian banyak hal lagi. Dan tentunya pasti yang pertama adalah itu attitude ya. When the chief the first time as deck officer, apakah ada rasa takut atau justru semakin tertantang itu ketika start from third officer, second officer to become chief officer? Untuk rasa takut sih tidak ada. Tidak ada. Justru ya? saya tertantang. Iya, justru kalau saya direndahkan begitu, saya justru malah semangat. Justru saya bisa membuktikan bahwa omonganmu saya bisa kalahkan gitu. Justru saya bersyukur dengan orang seperti itu. Artinya buat saya cambuk buat diri saya itu. Alhamdulillah. Iya. Jangan turun kalau ketemu orang seperti itu. Berarti teringat kata-kata Degul lah. Iya. Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Ya. Justru saya ciut sih ya, tapi tidak menyerah. Tidak pantang menyerah. Oke. Kalau pengalaman yang paling sulit yang pernah Chief hadapi di kapal, baik secara teknis maupun secara mentality. Untuk secara teknis di atas kapal itu pertama itu troubleshoot ya. Troubleshoot ya. Ya, troubleshoot bagaimana cara kita menangani kerusakan, terus kerjasama tim yang baik. Karena di atas kapal itu kita butuh kerjasama yang bagus, komunikasi yang bagus. Karena kalau kita berdasarkan dengan ego, nah kadang itu di situ saling merasa benar semua di atas kapal. Nah, sering saya katakan di atas kapal itu memang kita harus pintar, cerdas, tapi untuk mencapai sesuatu goals itu di atas kapal kita kerjasama tim yang baik itu kita butuh kerjasama. Iya, karena kadang itu orang yang merasa paling pintar dirinya di atas kapal itu yang membuat kacau di atas kapal. Sota. Iya, karena merasa dirinya benar. Ini benar, ini satu benar. Jadi sama-sama masing-masing mau menyampaikan sesuatu, tapi itu yang buat miskomunikasi biasa, saling sama-sama adu argumen. Jadi bukannya solusi, tapi jadi masalah. Terus bagaimana itu reaksi kru ketika mengetahui bahwa seorang chief officer ini Maulana masih muda, orang termuda lah? Nah, itu salah satu cara saya itu untuk menangani itu, tiap minggu itu saya ajak meeting. Saya ajak meeting. Tentunya tiap hari toolbox meeting, kita sebelum kerja meeting, tapi tiap minggu saya sering bisa memberikan masukan, saran dan kritik, terus unek-uneknya, karena sering saya sampaikan sama kru, apapun saran dan kritik itu saya terima, tapi keputusan ada di saya.
chief officer, karena segala tanggung jawab itu kan chief officer di situ, kepala kerja. Chief officer kan head of the team. Iya, head of team. Departemen ya. Nah, bagaimana membangun otoritasnya itu dan kepercayaan dari kru? Yang pertama itu kita harus punya ilmunya dulu. Ilmunya. Nah, saya dapat ilmunya dari belajar, baca buku. Kemudian sekarang teknologi canggih ya kita bisa baca dari YouTube, terus aplikasi. Sudah banyak membantu. Saya dari kadet itu sudah banyak saya download aplikasi seperti itu. Saya berbayar. Dari kadet ya sudah melakukan persiapan ya. Persiapan ya. Karena saya bertanya, bisa nggak saya kerja nanti ya? Sering saya melakukan seperti itu dalam diri saya. Bisa nggak saya kerja nanti ya? Bisa nggak ya? Jadi buat saya terus belajar begitu. Kemudian saya sering sharing dengan perwira senior, entah ke bawahan atau atasan, tetap saya hargai semua. Tapi saya terima sarannya walaupun saya sharing berdua begitu. Saya anggap orang tua saya karena saya masih muda di atas kapal begitu. Pernah nggak Cip mengalami sebuah tekanan pekerjaan? Kalaupun pernah, bisa nggak diuraikan bagaimana sih penanganan tekanan kerja? Terutama saat mengambil keputusan kritis dalam situasi yang darurat ataukah tekanan-tekanan pekerjaan yang memang under pressure-nya itu tinggi. Untuk tekanan pekerjaan sih alhamdulillah saya nggak ada, karena kalau tekanan pekerjaan saya jadi semangat begitu. Yang tidak ada tekanan pekerjaan. Iya, saya nikmati aja, saya jalani. Karena Cip tahu ilmunya. Iya, dan penasaran saya tinggi. Kalau belum selesai itu pekerjaan, saya juga belum bisa istirahat. Nah, itu yang membuat saya kadang sakit mah di atas kapal. Karena kurang istirahat, karena apa namanya ya? Tingkat penasaran saya tinggi. Iya. Nah, dari semua ini pasti atau adakah momen yang paling mengubah cara pandang, cara berpikir, cara menganalisa terkait terhadap industri pelayaran atau dunia pelayaran? Adakah momen-momen apa itu? Momennya ya. Sehingga cara pandangnya ini Cip seperti ini. Bisa survive ya. gitu. Momennya itu ya pada saat saya revelasi sertifikat, terus kemudian ketemu teman-teman senior itu pelaut itu makin bertambah. Jadi saya berpikir bahwasanya harus bersaing, harus dapat bersaing. Jadi untuk dapat bersaing seperti itu ya tentunya kita harus punya ilmunya, terus lebih giat lagi, kemudian jaringan kita, attitude kita bagus. Jadi memang butuh effort ya. Butuh effort ya. Oke, Cip paham terkait dengan teknologi? Ya, alhamdulillah. Oke. Terus bagaimana menurut Cip melihat peran digitalisasi ini dalam pekerjaan sehari-hari sebagai chief officer di kapal tanker ini? Untuk peran digitalisasi ini sangat penting menurut saya. Yang pertama itu karena sangat efisiensi ya, seperti pengerjaan di atas kapal semua serba teknologi, seperti untuk buat peset plan itu ada ECDIS, peta elektronik. Untuk di atas kapal tanker ada lotcom, jadi otomatis untuk calculation di situ sudah ada semua hitungan. Jadi sudah lebih mudah lah. Terus zaman sekarang internet pun juga mudah diakses, bahkan ada satelit di atas kapal. Sekarang kapal-kapal sudah dimobilisasi dengan satelit. Jadi terkait dengan manajemen kargo juga. Iya, manajemen kargo juga. Karena kita kalau 24 jam itu ada troubleshoot, kita mau kirim email ke perusahaan, terus mau kirim non report di tengah laut, ya tentunya nggak perlu tunggu jaringan lagi di dekat pulau. Tidak perlu. Iya, jadi satelit ada. Kemudian lebih safety lagi lah, lebih safety karena banyak data berlayar itu di atas kapal tanker, bahkan mepet-mepet ke pulau, itu kan bahaya itu. Iya. Siapa tahu nanti troubleshoot engine trouble ya bahaya. Gara-gara mau jaringan dapat nelayan, itu kan banyak kasus seperti itu. Nah, itulah kondisi yang ada di sekarang, bahwa kapal-kapal yang ada sekarang ini maka pelaut dituntut untuk melek teknologi ya. Iya, harus. Karena di kapal bisa jadi semua digital. Digital ya. Apakah itu dari navigasi, bagaimana cargo operation, penanganan safety management system. Bahkan ini
di atas kapal itu pun juga sekarang ada aplikasi untuk mempermudah pelaut. Iya. Jadi kita kalau mau order sesuatu itu menggunakan aplikasi. Aplikasi update crew list, terus kemudian mau kirim pre-arrival notification ke Singapura itu pakai aplikasi semua. Pakai Iya, software ya. Software semua ya, software. Jadi saya rasa pelaut harus ikut cepat update lah. Pelaut Indonesia ini. Kan begini ya, dulu di zaman saya toh, ataukah mungkin masih ada beberapa kita punya saudara ini pelaut mengkhawatirkan bahwa digitalisasi itu bisa menggantikan banyak pekerjaan di industri pelayaran. Menurut Cip, setuju nggak itu ya? Menurut saya sih nggak bisa sih kalau di atas kapal itu. Kan itu sangat membantu. Saling membantu ya, karena apa namanya ya? Kalau terjadi error seperti itu kembali ke manual lagi. Manual. Iya. Walaupun error ya bisa jadi human error ya. Human error ya. Karena ketidaktahuannya menggunakan. Iya. Ketidaktahuannya untuk how to use. Nah, ya. How to problem solve. Bisa nggak disampaikan kepada kita punya saudara-saudara untuk mengedukasi teman-teman pelaut yang masih awam terhadap teknologi agar lebih istilahnya melek digital gitu. Ya. Bagaimana mengedukasinya? Kalau dari saya, menurut saya ini tentunya zaman sekarang canggih. Ada handphone ya, smartphone. Jadi itu dipergunakan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan. Jadi dapat belajar dari YouTube, terus dari aplikasi, terus dapat bertanya kepada senior-senior melalui dengan platform. Kan sudah banyak sekarang itu. Kita bisa sharing kepada pelaut-pelaut di mana saja, di Facebook. Ini kan sudah banyak. Jadi dipergunakanlah sebaik mungkin itu smartphone-nya. Jangan mau dikalah dengan pelaut-pelaut asing. Oh iya. Iya. Oke. Cip, perlu juga saya Dekgul sampaikan bahwa Dekgul memiliki tim developer yang canggih-canggih nih. Oh iya. Dari kesempatan ini saya melihat dari uraian Cip tadi, ada nggak ketika saya tawarkan, ada nggak aplikasi ataukah suatu teknologi untuk Cip kembangkan? Nah, apa yang Cip ingin buat? Untuk saat ini? Iya. Aplikasi. Kalau dari saya sih, saya maunya dari Indonesia ini punya komunitas, federation yang bagus, tentunya. Kemudian itu dapat dikunjungi di website begitu atau di aplikasi. Jadi tentunya kita semua pelaut bisa sharing di situ, bisa gabung semua. Bisa gabung. Bisa gabung semua. Saya paham. Iya. Insya Allah Armada Dekgul bisa memfasilitasi itu, bisa memfasilitasi itu, bisa mendesain atau membuat sebuah aplikasi ataupun teknologi untuk bagaimana bisa menghubungkan antara pelaut dan perusahaan pelayaran, antara pelaut dengan stakeholder industri pelayaran, antara pelaut dengan teknologi apa yang memang sekarang yang ada di atas kapal. Iya, karena saat ini memang belum ada. Insya Allah, Armada Dekgul siap untuk itu. Apakah dan itu mempermudah, ya? Iya. Tujuannya kan mempermudah. Iya, jadi kalau kita mau mencari sesuatu, di situ ada semua. Kita sharing. Iya. Dari perusahaan, dari kelas kah. Iya, karena memang pelaut itu kan tidak mau susah. Tapi sebenarnya bukan hanya pelaut ya. Tapi pada dasarnya kita ini rata-rata ya, saudara-saudara kita ini dan saya juga nggak mau saya susah. Apalagi zaman teknologi seperti ini. Iya. Maunya kan simpel aja. Iya. Kalau ada yang mudah kenapa mau susah kan begitu ya. Oh iya. Oke, insya Allah. Bagus itu. Kita akan nanti saya akan sampaikan kepada tim developer untuk mendesain atau membuat sebuah aplikasi seperti itu. Iya. Ya. Bagaimana menghadapi interview? Ya. Jadi udah komplit di situ ya semua ya. Ya. Bagaimana menghadapi interview itu ada aplikasinya, kita akan buat. Bagaimana membuat CV tidak perlu pakai laptop, tidak perlu pakai. Jadi semua dari handphone. Iya, kan mudah itu. Iya mudah itu. Bagaimana ada notifikasi ketika expire
dokumen kepelautan ada notifikasi ya, ada notifikasi. Nah, iya, insya Allah. Nah, kembali lagi, saya mau menggali lebih dalam lagi. Motivasi utama itu, Chip itu untuk terus belajar dan berkembang. Motivasi utamanya, Chip, untuk mau terus belajar dan berkembang. Kalau dari saya ini, yaitu kembali lagi saya harus update dan penasaran yang tinggi, kemudian punya visi dan misi, kemudian pelaut Indonesia dapat bersaing di mancanegara begitu. Artinya siapkan mentalnya. Siapkan mentalnya ya. Mau naik di kapal tanker, siapkan dulu mentalnya. Ya, siapkan mentalnya dulu. Mau bertarung di foreign company, perusahaan asing, siapkan lagi mentalnya. Bagaimana bisa sampai di titik itu ya? Iya. Nah, terus bagaimana caranya bagi waktu antara bekerja, belajar, dan tetap menjaga keseimbangan hidup ataukah keseimbangan antara keluarga gitu? Nah, bagaimana caranya itu? Kalau dari saya ya, kalau di atas kapal itu kan waktunya mungkin terbatas ya. Karena pada saat bekerja itu betul-betul bekerja. Nah, kadang itu untuk waktu belajar itu, nah itu susah untuk berbagi. Nah, kadang pada saat saya belajar itu, waktu saya mau istirahat di situ saya baca-baca buku. Ya, saya punya prinsip itu minimal 1 hari tahu 1. Dan jadi setelah jaga tidak langsung tidur ya? Ya. Kadang saya bermain di kamar-kamar senior, cerita-cerita, kamar apa namanya, perwira senior atau bawaan yang senior. Saya rasa senior lebih banyak pengalamannya lah. Kita bisa sharing di situ. Karena apabila kita targetkan 1 hari tahu 1, tidak mungkin dapat 1, pasti 2, 3 kah? Yang melengket pun juga nanti mungkin 1 atau 2. Jadi kalau itu tiap hari dilakukan seperti itu, saya rasa pasti lebih cepat lah begitu. Cepat seperti yang dibilang Dekgol terkait dengan tools and equipment on board. You have to memorize one tools one day. One tools one day. Jadi kalau dalam 1 tahun, in case ini kadet di asrama, di kampus 365 hari, dia menempuh pendidikan di kampus itu selama 1 tahun 2 tahun. Kalau one tools one day berarti kan 365 kali 2, 3, 600, 730. Iya, sudah banyak gitu. Sudah luar biasa. Iya. Jadi nggak ada alasan bahwasanya nggak ada waktu untuk belajar. Nggak ada waktu. Pernah nggak mengalami stuck juga? Atau ini apa? Pasti ada titik jenuh. Manusia itu otaknya ada di titik jenuh. Pernah nggak mengalami seperti itu? Dan bagaimana cara keluar dari zona itu? Di titik jenuh pernah ya. Pernah aja mengalami, karena pada saat saya berbeda punya mindset lagi, punya mental, kemudian punya keberanian lagi sudah berbeda pada saat sudah menikah, sudah punya anak gitu. Iya, tentunya karena ada yang perlu diberikan kabar, terus tanya kabarnya anak bagaimana. Nah, untuk mengatasi seperti itu ya zaman sekarang kan sudah ada teknologi, ada handphone, satelit, iya. Dan juga untuk mengatasi seperti itu saya olahraga di atas kapal. Saya olahraga, terus punya hobi yang positif. Nah, seperti itu. Jangan menyerah sama situasi, karena semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Jangan mengeluh. Bahkan untuk mengeluh ke semua kru, dinamika kehidupan. Pasti ada. Semua kru itu punya masalah. Kita mau sharing masalah atas kru juga. Nanti jadinya ini tukang mengeluh aja orang ini. Kita jalani aja lah. By the way, kenapa pilihannya itu di kapal tanker? Kenapa bukan general cargo? Kenapa bukan bulk carrier? Kenapa bukan di offshore vessel? Kenapa pilihannya itu kapal tanker? Iya, yang pertama alhamdulillah pada saat saya kadet di atas kapal, yang pertama saya di atas kapal tanker. Nah, tentunya kemudian kembali ke perusahaan, ditawari lagi naik di atas kapal tanker lagi, jadinya melengket. Jadi saya mau tajam di bidang satu tajam di bidang itu aja. Spesialis
tanker Tanker vessel. saja, iya. Jadi lebih tajam begitu. Lebih tajam. Iya. Berarti untuk hari ini sampai hari ini masih berpikir masih ingin berkarir di oil tanker. Masih. Kan tanker ini kan macam-macam nih. Iya, ada chemical tanker, ada gas tanker, Ada gas tanker, chemical. ada chemical, Iya, ada oil tanker, ada produk, ada crude oil tanker, banyak macam lah. Iya. Nah, ini kan ada beberapa kita punya adik-adik ya, saudara-saudara kita ini pelaut muda ya, yang ingin berkembang tetapi merasa kesulitan. Nah, merasa kesulitan untuk mencari mentor atau role model. Nah, apakah Chip memiliki mentor dalam perjalanan karir Chip ini atau gimana? Untuk mentor sih tidak ada ya. Jadi saya cuma dapat berteman kepada senior-senior alumni, kemudian saya pun juga tetap bergaul kepada senior-senior, perwira senior walaupun bukan alumni dari Barombong, Lintas lintas alumni lah. Ya. Lintas alumni saya tetap bergaul begitu. Jadi bukan stuck ini alumni saya loh. Enggak. Bahkan dari umum pun saya juga bergaul. Saya bisa sharing karena seperti apa namanya? Di atas kapal lah. Kapal itu enggak tenggelam kalau hanya karena air. Tapi karena kapal tenggelam itu karena kalau kapal itu bocor. Nah, kita juga butuh memang air balas. Tapi itu difilter, disaring. Balasting ya. Balasting biar kapal itu tetap stabil. Begitupun juga kita. Ya. Jadi kita harus filter ya mana orang-orang yang baik, mana orang bisa diajak sharing. Jadi jaringan kita pun juga luas karena rezeki Allah itu juga datang itu perantara dari teman-teman, jaringan luas. Iya. Bahkan promote pun juga dari teman-teman juga bisa jadi chief officer begitu. Jadi bisa nggak diceritakan pengalaman di kapal tanker ini yang tak terlupakan? Yang tak terlupakan itu yang pertama ya karena apa namanya? Ada satu insiden di atas kapal. Ya. Itu kecelakaan kerja ya, itu seperti kebakaran di atas kapal itu. Itu tak terlupakan itu karena masalah teknis di atas kapal. Banyak kejadian di atas kapal saya pernah kebakaran. Oh, pernah kebakaran? Ya, pernah. Waktu kadet pun juga kerja di kamar mesin. Karena kadet mesin tidak ada di atas kapal, jadi saya turun di kamar mesin juga. Saya turun di kamar mesin. Karena nggak ada kadet mesin, saya ikut kerja di kamar mesin, saya bantu-bantu orang mesin, bongkar mesin. Oh, iya. Sampai saya diajar over genset. Iya. Cuci kamar mesin. Karena KKM saya bilang itu, pokoknya kadet, kamu dari lunas kapal sampai haluan, Monkey Island, tugas kamu semua. Saya cerita. Nah, jadi saya tidak apa-apa sih. Walaupun saya butuh belajar juga. Mumpun juga masih muda itu, hari umur 17 tahun saya sudah kadet. Nah, pernah terjadi kebakaran di atas kapal itu karena ngelas. Cuma alhamdulillah kalau kita tahu prosedurnya, terus cepat ditanggapin, tidak panik. Jadi cepat diatasi seperti itu menggunakan tabung apar. Begitupun juga pernah saya kebakaran di pamrum. Ya kalau jangan panik lah. Jangan panik ya. Jangan panik. Ada beberapa kru yang panik, tapi saya tetap tenang karena kalau pemimpinnya ikut panik, semua ikut panik. Selesai semua. Ya, semua ikut panik. Jadi kita tetap tenang, komunikasi yang baik, jangan panik. Begitupun juga kalau bawa kapal di jalur perairan sempit, tetap tenang dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Bismillah ya, karena semua itu atas kehendak Allah, Tuhan. Boleh tahu nggak prinsip utamanya yang selalu Chip pegang ini dalam bekerja, dalam memimpin, dalam penanganan ship operasional pengoperasian kapal gimana? Kalau prinsip saya itu yang saya bawa, yang saya dididik dari sekolah itu yang pertama itu knowledge is power but character is more. Selalu saya bawa itu. Karena walaupun kamu pintar, punya ilmu pengetahuan, tapi kamu punya karakter itu kurang bagus, attitude-mu kurang, itu dianggap nol. Dianggap nol. Iya, karena nantinya orang pun juga jadi enggak usah lah, itu orang itu macam betul aja. Iya. Luar biasa. Iya. Gini, Cip. Di kapal krunya multikultural ya, dari berbagai macam suku. Nah, cara mengatasi konflik, in case terjadi konflik di antara kru itu gimana, Cip? Kalau dari pengalaman saya, segera mungkin diatasi, dikasih ketemu, meeting, atau sama kalau udah bisa meeting, kita sama ketemu kapten dulu. Kita bicarakan baik-baik dulu, ini bagaimana, apa kasusmu. Kita
menjadi penengah begitu. Jangan sampai berlarut panjang. Karena kalau apabila berlarut panjang terus diam-diam kan berbahaya. Ya, Bisa stres. Sekecil apapun Sekecil apapun masalahnya ya cepat ditangani. Ya. Jangan dibiarkan kru ada yang curhat begitu. Kenapa? Sini diajak komunikasi yang baik, terus diberikan pemahaman, terus welfare yang bagus, lainnya diberikan hiburan tiap hari Minggu kah? Ya. Kita olahraga bersama. Meskipun itu OS, EB, ya. yang peranannya juga ini katakanlah dibanding dengan master ataupun supervisor kecil dan besar, itu tidak menjadi sebuah hijab ya, tidak menjadi sebuah penghalang ya. Untuk berinteraksi ya. Iya, karena kadang memang ada kru yang begitu diam aja. Iya. Nah dari kita officer juga pelaut itu harus bisa membaca situasi dan bagaimana kondisi kru. Kadang kita alhamdulillah kalau dari pengalaman saya, kita pelaut ini diberikan rezeki sama Allah Tuhan, kita dapat membaca hati orang gitu. Iya. Ibaratnya ini kayak scotch ya. Iya. Kan scotch itu kecil, tapi bisa menyelamatkan banyak nyawa. Iya. Nah, sama kayak kita, sekecil apapun peran kita, tetap bisa berdampak besar. Iya. Itu anunya scotch itu. Iya. Jadi kita tidak memandang apakah peranmu kecil atau besar, itu bisa berdampak besar kalau kita biarkan seperti itu. Iya. Dalam mencapai titik ya, dalam sebuah proses, kalau kita bicara sistem, ada input, ada proses, ada output. Nah, yang saya ingin tahu dan kita mau memberikan sebuah pengalaman ke saudara-saudara kita ini pelaut, dalam sebuah proses, pasti kan banyak yang ditahan ini atau dikorbankan, dikorbankan untuk mencapai titik seperti ini. Bisa dikasih tahu apa diantaranya yang perlu dikorbankan ya? Yang pertama itu ya pengorbanan ya. Pengorbanan apa sesuatu, makan rasa ke atau effort ke atau apapun bahasanya ya. Ini persoalan bahasa. Iya. Pengorbanannya itu pertama itu waktu. Iya, saya dulu tidak main-main ya. Saya nggak pernah pacaran juga. Iya. Jadi Cip tidak mengalami pacaran? Iya, enggak. Jadi langsung tanya sama istri saya siap nikah sama kamu, kalau mau tunggu saya. Laki-laki, maaf. Iya. Dari saya selatan ini ya. Laki-laki, ya. Jadi saya punya target sesuatu seperti itu, ya harus punya target. Saya harus begini. Tahun depan ini saya punya catatan mungkin dari kadet. Target saya seperti ini. Jadi fokus begitu. Ada fokus dan konsentrasi yang tinggi. Seperti yang dibilang Dekgul. Iya. Mau jadi pelaut harus mentalnya dulu. Harus punya fokus. Jadi memang ada manfaatnya nih armada Dekgul ya. Insyaallah ada. Iya. Setelah melakukan effort itu, saya bahasakan effort saja ya, butuh effort. Maka apa yang dilakukan selama ini terbayarkah sekarang ini setelah semua effort atau pengorbanan yang dilakukan? Saya bersyukur sekali, alhamdulillah ya terbayarkan. Iya, karena kalau saya pikir pun juga saya kadang sedih juga dalam diri saya, akhirnya bisa sampai di titik sini juga. Artinya tidak sia-sia. Hukumnya adalah usaha berbanding lurus dengan hasil. Dengan hasil ya. Kita punya target, terus, kemudian tapi target itu tidak dibilang 1 tahun harus bisa begini. Tapi Allah biasa kita kasih rezeki itu mungkin belum waktunya. Tunggu berapa tahun ke depan. Seperti itu. Jadi jangan berputus asa. Jangan berputus asa ya. Iya. Jadi kan memang begitu. Iya. Yang Dekgul katakan tidak ada jaminan kesuksesan. Iya. Tapi ketika kita tidak berusaha dan berdoa, jaminannya adalah kegagalan. Kegagalan ya. Kita mau sukses diam. Menghayal. Baring-baring, rebahan. Kamu rebahan. Hayalan sampai tingkat dewa. Sudahlah, selesai. Iya. Jadi target atau impian tertingginya dalam karir Cip itu apa? Target tertinggi saya. Apakah mau menjadi port captain dari sudut pandang profesionalis? Profesional, dari sudut pandang profesional,
Apakah mau jadi manajer superintendent kah atau ke apa? Awalnya sih untuk sementara ini ya, saya punya mau sampai jadi kapten dulu. Jadi kapten dulu ya. Profesional. Kapten ya? Iya, kapten. Untuk terjun ke dunia pelayaran, kantor pelayaran itu belum ada. Belum ada. Iya. Belum ada. Ya. Nah, Luar biasa ini, luar biasa.